Pagi ini saya mau berbicara tentang urapan. Urapan, lalu ada isu yang hari ini, sebenarnya bukan hari ini. Isu ini sebenarnya sudah menggelontor 25-30 tahun yang lalu, bahkan lebih, saudara ya. Tentang minyak urapan. Ini menjadi sesuatu perbincangan di kalangan orang Kristen. Ya. Kenapa demikian? Ada beberapa latar belakang yang perlu saya sampaikan kepada kita. Mungkin bisa ditampilkan next. Ya. Satu kali saudara, ya, seorang hamba Tuhan itu pada waktu dia diwawancarai, nanti datanya saudara bisa lihat di majalah Tiberias edisi 5 yang terbit tahun 2001, itu di halaman 15. Ya. Tentang minyak urapan ini, lalu hamba Tuhan ini berkata, menyaksikan ada beberapa orang bersaksi di gerejanya bahwa anaknya itu ditabrak mobil truk itu nggak mati. Ya tentu ajal Tuhan yang tentukan ya. Tetapi yang menarik di sini adalah tidak matinya anak itu, ya, ditabrak mobil truk dan diseret. Ada yang diseret mobil tidak mati. Ya, tidak matinya anak-anak ini menjadi menarik karena katanya telah diurapi dengan minyak urapan. Itu yang membuat menarik sebenarnya. Soal orang ditabrak kereta, ditabrak mobil kadang memang tidak mati. Mungkin karena memang belum ajalnya. Tetapi hamba Tuhan ini memberikan semacam pressure point atau penekanan bahwa tidak matinya anak yang satu ditabrak truk, ada lagi anak yang lain diseret mobil. Tidak matinya dua anak ini dihubungkan dengan karena mereka telah diurapi dengan minyak urapan. Menjadi dilematis ini. Lalu next, ya, masih hamba Tuhan yang sama dan masih di majalah yang sama, ya, di dalam majalah Tiberias edisi 5 tahun 2001, ini di halaman 21. Di sana dikatakan oleh hamba Tuhan ini ada seorang perempuan di gerejanya yang bernama Teresia. Teresia ini alergi terhadap gigitan nyamuk, katanya. Lalu gigitan itu menimbulkan luka dan bekas pada kulitnya. Ya, ini sementara saya main musik tadi, saya alergi juga. Gatal betul ya. Kenapa tadi itu ya? Apa ada ulat bulu? Tadi ada ulat tapi nggak ada bulunya. Gatal sekali. Jadi Teresia ini katanya kalau digigit nyamuk itu luka dan bekas luka itu sulit hilang. Si Teresia ini. Lalu kata hamba Tuhan ini, dengan kuasa Yesus melalui minyak urapan yang selalu dioleskan, Teresia ini sembuh dan sejak itu dia tidak lagi alergi terhadap gigitan nyamuk. Ya, majalah ini sebenarnya khusus edisi ini, edisi 5 ini banyak sekali berisi kesaksian seperti ini, tapi saya pilih 2 saja. Lalu next. Lalu ada satu yayasan ya yang kita kenal dengan apa? Di Yayasan Mahana ini. Karena yayasan ini pernah terlibat aktif di Sumbawa. Ya. Lalu juga di gereja kita mereka dulu sering engage, terkoneksi saudara. Ini tidak tertulis di mana-mana, tetapi saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri. Ya, waktu kami pergi ke Taliwang bersama tim ini, ban mobil itu diurapi saudara. Diurapi, lalu pagar rumah diurapi waktu tim itu kita inapkan di rumah sebelah sana itu, yang sebelah sana ya, diurapi pagar rumah. Ya, gerbang kota juga diurapi. Yang di Labuan Badas kan ada gerbang kota itu welcome itu, ya itu juga diurapi ya, terus di apa itu
Kantor sumber mas ke kiri itu apa namanya? Boak, ke kanan boak, ada gerbang di tengah-tengah sana, itu juga diurapi. Ya, jadi banyak jalanan juga diurapi. Konon katanya supaya kuasa iblis gak bisa masuk. Ya. Semua hal di atas itu berdasarkan pengalaman langsung saya dengan yayasan tersebut yang datang waktu itu ke Sumbawa. Ya, jadi sebenarnya ada begitu banyak. Ya, next. Lantas, bagaimana seharusnya kita memaknai minyak urapan ini dalam konteks iman kita saat ini? Bagaimana kita memaknai penggunaan minyak urapan? Bagaimana pemahaman kita sendiri tentang minyak urapan dalam konteks kehidupan kita hari ini sebagai orang percaya? Saudara-saudara, saya akan pelan-pelan saja. Jadi kalau ini tidak selesai hari ini, minggu depan kita lanjut. Karena ini ada 24 slide, saudara. Biasanya saya korban cuma 6 slide. Ini 24 loh. Ini tolong ya, kalau yang ngantuk cubit temennya keras-keras. Ingat ya, keras-keras. Ya. Terima kasih, jadi kamu sudah langsung mempraktekkan. Tapi bukan cubit, cuma selain tepok dulu. Ya. Nah, bagaimana sih orang Kristen hari ini memaknai keberadaan minyak urapan ini? Apakah kita harus juga memakai minyak urapan? Atau apakah minyak urapan itu sesuatu yang wajib untuk kita gunakan? Seperti apa itu? Tentu saja di luar sana ini menjadi suatu perdebatan luas, panjang. Tapi saya sebagai gembala sidang di tempat ini, saya ingin saudara mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan pemahaman kita akan kita dasarkan pada teks Alkitab, bukan pengalaman-pengalaman. Ya, karena pengalaman sehebat apapun tidak bisa dijadikan menjadi dasar sebuah pengajaran. Ya, kalau pengalamannya benar, kalau dia bohong, iya kan? Saya terus terang saja, saya berani bicara dari mimbar ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku pergi ke neraka, pergi ke surga. Saya tidak percaya. Apalagi tiap minggu turun naik surga. Loh iya, serius. Karena ini menyesatkan sama sekali. Siapa yang tahu kalau dia benar-benar turun dan naik ke surga? Siapa yang tahu kalau dia benar ke neraka? Hanya dia yang tahu, betul atau tidak. Terus yang kedua, kalaupun itu betul, apa gunanya dia ke neraka? Harusnya kalau ada pengalaman rohani, perhatikan ini penting. Kalau Tuhan memberikan kepada umatnya pengalaman rohani tertentu, pasti ada sesuatu yang tidak ada di Alkitab yang perlu Tuhan nyatakan. Betul? Kalau sudah ada di Alkitab, ngapain? Iya ya? Kalau tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu memiliki penglihatan tentang surga, maksudnya tokoh-tokoh perjanjian lama atau perjanjian baru, itu karena waktu itu belum ada tuntunan hidup yang seperti kita sekarang. Nah, sekarang kita sudah punya Alkitab, ya kan? Jadi pengalaman-pengalaman rohani sehebat apapun itu tidak bisa kita jadikan menjadi dasar dari pengajaran kita tentang sesuatu. Yang bisa kita jadikan dasar adalah teks Alkitab. Makanya tentang minyak urapan ini sendiri dan pengurapan nantinya, karena ujung dari pembahasan ini adalah pengurapan. Apakah orang Kristen itu diurapi apa tidak sih? Itu ujungnya. Apakah tanpa minyak urapan kita ini sudah diurapi apa tidak? Itu ujungnya nanti, muaranya pembahasan ini. Dan sekali lagi, pembahasan ini saya akan dasarkan murni dari teks Alkitab. Ya. Next, pertama-tama ya, saya akan mengajak kita melihat isu atau tentang minyak urapan ini dari perjanjian lama. Jadi mari kita buka Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 25. Saudara yang sudah dapat
baca dengan tegas, pelan supaya kita mendengar semua. Keluaran 30, 23 sampai 25. Silakan. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Iya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Demikian firman Tuhan. Baik, ya. Jadi saudara, pertama-tama Allah memberikan mandat atau perintah kepada Musa itu untuk membuat minyak urapan. Jadi beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui dari teks Perjanjian Lama, bahwa minyak urapan itu dibuat atas petunjuk seorang imam. Pada waktu itu saudara-saudara, ya, masih sebelum Imam Harun dilantik, masih oleh Musa. Karena Musalah yang secara khusus ya berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya dipilih seorang yang punya kemampuan meracik. Lalu Musa oleh petunjuk Tuhan dikasih bahannya. Di sana dikatakan tadi mur cair. Mur itu bukan besi itu ya. Bukan. Mur itu dulu rempah-rempah tertentu. Mur cair 500 shikal. Ini nggak perlu saya jelasin, nanti saudara lihat ke kamus Alkitab. 1 shikal itu berapa volumenya. Mur cair, kayu manis 250 shikal. Di teks perjanjian, teks terjemahan 1 dikatakan tebu. Di terjemahan 2 batang serai terharum. Ya, batang serai terharum 250 shikal, kayu teja 500 shikal, dan minyak zaitun 1 hin. Ya, ingat ada minyak zaitun di sana. Lalu saudara, next, bahan-bahan ini merupakan rempah yang biasa pada waktu itu ada di wilayah Palestina atau di Timur Tengah, daratan Timur Tengah. Itu adalah bahan-bahan yang biasa. Mungkin kalau Musa hidup di Sumbawa, ya, mungkin ada campuran itu tuh. Apa itu buah yang bulat yang bisa dimakan tuh? Goal. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena waktu itu Musa dan umat Israel ada di dataran Timur Tengah, ya, maka bahan-bahan itu yang ada di sana, sehingga perintah untuk membuat minyak urapan harus didapatkan dari bahan-bahan yang ada di sana. Artinya apa, saudara-saudara? Tidak satu pun dari bahan-bahan ini mengandung unsur supranatural, itu enggak ada. Mengerti maksud saya dengan menyatakan ini ya? Tidak ada satupun dari mur. Mur itu biasa. Kayu manis. Ya, kalau ini kayu manis yang sama seperti sekarang, saya sering makan kayu manis dari pohonnya. Di Kota Medan tuh ada pohon kayu manis dekat rumah. Ya, saya sering korek tuh makan. Masih mentah-mentah, enak, seperti kayu manis rasanya. Jadi ini bahan-bahan yang biasa. Nggak ada bahan-bahan yang supranatural di sana. Beda kalau orang datang ke dukun kan, ada bahan supranatural. Apa itu? Kadang-kadang daun disembur tumpah kita. Bahan supranatural itu. Kita gelagapan, betul nggak? Jadi nggak ada di sini bahan-bahan yang supranatural. Semuanya material minyak urapan
yaitu bahan-bahan yang ada pada waktu itu. Next. Lalu kenapa harus detil dia? Ini 500 sikal, ini 250 sikal. Sebenarnya saudara, di dalam teks perjanjian lama, kalau Tuhan memberikan perintah yang sangat lengkap dan detil, itu bukan soal detilnya sebenarnya. Yang mau disasar di sana adalah ketaatan mengikuti petunjuk Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau saudara masak, lihat resep di Google atau YouTube, apakah betul itu saudara ikuti? Betul, setengah kilo begitu? Mesti ada miss-nya, betul nggak? Apakah kita terhukum karena itu? Tidak. Apalagi zaman dulu, timbangan belum canggih kan? Jadi ini 500 sikal, ini 250 sikal. Itu bukan soal ketepatan, tapi itu soal ketaatan. Jadi yang mau disasar di sana adalah ketaatan atas petunjuk Tuhan. Coba kita baca nanti tentang pembangunan bait Allah, betul kan? Ukurannya itu semua udah ditentukan tuh, ya, dan semuanya. Jadi ini berdasarkan ketaatan. Jadi saudara, pembuatan minyak urapan di dalam perjanjian lama itu terkait dengan unsur ketaatan. Perhatikan itu isu saudara. Next. Jadi saudara, pengurapan di dalam perjanjian lama dengan minyak urapan itu merujuk kepada sebuah tindakan apa? Pengudusan dan pengkhususan bagi Allah. Ya, makanya nanti ya, next, makanya yang diurapi itu tidak sembarangan. Apa yang diurapi? Di dalam perjanjian lama terdapat 4 hal yang diurapi. Pertama, kemah suci, kemah pertemuan, dan tabut Allah serta skala perkakasnya. Kenapa ini diurapi? Karena bagi orang Israel, kemah pertemuan dan tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Makanya tabut Allah itu nggak boleh dipegang sembarang orang kan? Saudara pernah baca bagaimana Uza itu mati karena dia tidak boleh pegang tabut, tapi waktu tabut miring dia pegang, dia mati saudara. Karena tabut Allah itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama. Ingat ya, saya kalau menguraikan sesuatu dari perjanjian lama ini penting. Pada waktu itu, sekarang kan sudah tidak ada tabut Allah kan? Ada perwakilan yang tergantikan nanti yang kita bahas. Jadi yang pertama yang diurapi adalah kemah pertemuan, di mana pada waktu itu mereka biasa bertemu di dalam kemah pertemuan itu. Lalu tabut Allah sebagai simbol dari kehadiran Tuhan itu di dalam perjanjian lama. Lalu yang kedua yang diurapi adalah orang yang ditahbiskan menjadi seorang imam pada waktu itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi waktu Harun dan anak-anaknya mau ditahbiskan menjadi imam, maka Tuhan menyuruh Musa, ambillah minyak urapan, ya, minyak urapan itu, lalu dituangkan di atas kepala Harun dan anak-anaknya. Tujuannya apa? Sebagai simbol pentahbisan bahwa Harun dan anak-anaknya sudah ditahbiskan menjadi seorang imam. Lalu yang kedua, orang yang diurapi itu siapa? Next. Orang yang diurapi itu adalah orang yang ditahbiskan menjadi seorang raja. Makanya dalam bahasa Ibrani kan, kata dasar diurapi itu kan Masiah. Jadi itu sebabnya beberapa waktu lalu saya bilang kan, imam itu juga seorang Masiah karena diurapi. Raja juga seorang Masiah karena diurapi.
Jadi ketika seorang raja dipilih oleh Tuhan dan dia sudah dijadikan raja atas Israel, maka dia harus diurapi dengan minyak urapan. Waktu Raja Saul pertama kali dipilih oleh Allah, Samuel mengurapi dia dengan minyak urapan. Jadi seorang raja di dalam perjanjian lama, ketika dia dipilih oleh Allah, dia harus diurapi. Raja Salomo pun begitu, diurapi dengan minyak urapan. Lalu orang yang ketiga yang diurapi dengan minyak urapan adalah seorang nabi. Makanya saya bilang nabi juga dalam perjanjian lama adalah seorang Masiah yang diurapi. Tetapi kan imam tidak boleh menjabat sebagai raja. Mereka paling hanya menjabat satu jabatan kan? Imam ya imam, nabi ya nabi, raja ya raja. 2 minggu yang lalu saya katakan yang menjabat 3 jabatan itu sekaligus siapa? Yesus. Makanya dia Ha-Masiah. Artikel definite Ha dalam bahasa Ibrani itu memberikan penekanan, ya, penekanan tertentu yang menguatkan bahwa yang memiliki 3 Masiah ini, raja, imam, dan nabi, itu adalah Yesus yang disebut Ha-Masiah. Makanya Yesus itu disebut Yesua Ha-Masiah. Kalau imam nggak boleh Ha-Masiah, dia adalah seorang Masiah. Raja adalah seorang Masiah, diurapi memang. Nabi adalah seorang Masiah, diurapi. Tetapi yang memiliki jabatan ketiga Masiah ini hanya Yesus. Yesus diurapi sebagai nabi, Yesus diurapi sebagai imam, Yesus diurapi sebagai raja. Dan itu sudah kita bahas 2-3 minggu lalu. Sehingga disebut Ha-Masiah. Yesua Ha-Masiah. Itu. Ya. Jadi seorang nabi, waktu Elia ingin digantikan oleh Elisa, Tuhan nyuruh dulu sama Elia sebelum dia terangkat ke surga. Iya kan? Urapi dulu Elisa supaya nanti tiba-tiba dia terangkat ke surga. Elisa sudah diurapi menjadi seorang nabi. Jadi Elia mengurapi Elisa dulu. Jadi di dalam perjanjian lama, saudara, orang yang diurapi itu pertama adalah kemah pertemuan dan tabut Allah. Ya, benda itu bukan orang. Karena apa? Itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Yang kedua yang diurapi adalah seorang imam. Yang ketiga yang diurapi adalah seorang nabi. Lalu yang keempat yang diurapi adalah seorang raja. Jadi bukan orang Israel. Di dalam perjanjian lama, orang Israel itu nggak boleh diurapi. Yang diurapi siapa tadi? Nabi, imam, dan raja kalau itu orang. Kalau itu benda yang diurapi apa? Kemah pertemuan dan tabut Allah. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Next, ya. Minyak urapan pertama tidak boleh dibuat oleh orang awam, ya. Dan tidak boleh dipakai untuk orang awam atau untuk kepentingan pribadi. Coba baca 30, 32, 33. Tadi kan 23, 25. Sekarang maju 32, 33. Coba seorang yang lain. Keras. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu digunakan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara mereka. Nah, jadi minyak urapan ini nggak boleh dibikin oleh orang awam, nggak boleh juga dipakai orang awam. Untuk kepentingan pribadi nggak boleh di dalam perjanjian lama. Minyak urapan itu khusus. Makanya tadi di atas saya katakan dalam perjanjian lama penggunaan minyak
sedang mengatakan bahwa orang yang dikenakan kepadanya minyak urapan, yang dituang atau dipercik minyak urapan, itu adalah orang yang dipilih untuk tugas yang khusus. Ya. Untuk tugas yang khusus, saudara. Next. Yang melakukan pengurapan di dalam perjanjian lama itu hanya 2 orang loh yang boleh. Pertama seorang nabi, yang kedua seorang imam. Ya. Lalu bagaimana cara menggunakan minyak urapan? Next. Ya. Di dalam perjanjian lama, ini semacam informasi saja, dimasukkan ke dalam tabung tanduk lalu dituangkan ke kepala orang. Makanya Mazmur 133 bunyinya apa? Seperti minyak apa? Di kepala Harun. Kenapa di kepala Harun? Karena dituang. Yang mengalir ke janggutnya. Kenapa kena janggut? Ya karena dituang. Dan jubahnya, kenapa kena jubah? Dituang. Kalau nggak percaya nanti ambil air taruh di tanduk kerbau, tuang di kepala orang, pasti kena janggutnya, kena jubahnya. Sama, begitu memang cara menggunakan minyak urapan tuh begitu. Ya, ada juga yang dipercikkan begitu. Lalu dari semua data perjanjian lama ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ini cepat saja perjanjian lama. Next. Pertama, dari perjanjian lama saudara, minyak urapan itu bukan untuk semua umat. Ingat, perjanjian lama dengan tegas memberikan kepada kita data bahwa minyak urapan itu dibuat atas perintah Musa. Yang buat siapa? Seorang ahli yang bisa meracik, yang ditunjuk oleh Musa. Bahan-bahannya tertentu, tetapi tidak mengandung unsur supranatural, tidak. Ya. Dan minyak urapan itu hanya untuk nabi, imam, dan raja pada waktu mau dilantik. Oke? Nah, pemberian minyak urapan itu mendahului penugasan. Maksudnya apa? Kalau seseorang oleh Tuhan dipilih menjadi seorang imam atau nabi, dipilih dulu, baru diurapi. Jadi ada tugas khusus di sana. Makanya sekali lagi tindakan pengurapan selalu terkait dengan kekhususan. Tuhan memilih nabi, khusus kan, tugas nabi kan? Tuhan memilih seorang imam, Tuhan memilih seorang raja. Seorang raja memerintah administrasi, seorang nabi memerintah di dalam rumah, imam memerintah dalam rumah Allah, seorang nabi bertugas untuk memberitakan kebenaran-kebenaran dan isi hati Tuhan. Itu tugasnya masing-masing. Jadi pengurapan di dalam perjanjian lama itu didahului oleh penugasan. Ya kan? Lalu pengurapannya dengan menggunakan minyak urapan seperti itu. Jadi ini data perjanjian lama. Sekarang kita pergi ke perjanjian baru. Tampaknya ini selesai cepat. Saya kira lama. Saya lihat saudara ngerti semua, akhirnya saya kencengin. Perjanjian baru. Next bro. Ya. Nah, lantas apa yang diberikan perjanjian baru kepada kita tentang minyak urapan? Pertama, kita akan melihat praktek penggunaan minyak. Bukan minyak urapan ya. Minyak. Karena saya cari minyak urapan di perjanjian baru itu hampir tidak ada. Semua hanya terbatas kepada minyak. Ya. Saya kasih keterangan, minyak di dalam perjanjian baru atau di dalam teks-teks perjanjian baru tidak disebutkan sebagai minyak urapan. Bahkan tindakan pemberian minyak pun tidak disebutkan sebagai tindakan diurapi, tidak. Sebagaimana perjanjian lama tadi menyebutkan, kalau di perjanjian lama minyaknya namanya minyak urapan, ada bahannya, lalu tindakannya pun disebut pengurapan, memberikan urapan.
Tapi di perjanjian baru tidak. Nah, kita mau lihat datanya. Data yang pertama muncul di perjanjian baru itu Matius 26 ayat 7. Di sana kisahnya ada seorang perempuan mencurahkan minyak wangi yang mahal ke kepala Yesus. Ingat ya, minyak wangi dan mahal. Jadi ini bukan minyak urapan yang dirujuk oleh perjanjian lama tadi. Ini minyak wangi. Dan di sana katanya, kenapa perempuan ini mencurahkan minyak wangi ke kepala Yesus? Sebagai simbol persiapan bagi kematian Yesus, penguburan Yesus. Next, yang berikutnya Markus pasal 6 ayat 13. Di sana diceritakan para murid memoles orang banyak yang sakit dengan minyak. Tidak disebutkan dengan minyak urapan juga. Minyak. Dan menyembuhkan mereka. Di Wahyu pasal 3 ayat 18 juga katanya, belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Pas matamu gitu saya berpapasan ini nanti dia bilang, waduh, asal berapa ini. Ini Alkitab saya kutip. Belilah minyak untuk melumas matamu. Ya, sengaja ke kipas itu saya ngomong. Jadi, saudara-saudara, ya, di sini fungsi minyak sebagai apa? Obat. Ya kan? Sama sekarang juga minyak banyak yang jadi obat. Contohnya minyak tawon, kutus-kutus, minyak angin. Apalagi yang botolnya petak kecil putih apa itu? Oh, pokoknya minyak sekarang banyak yang jadi obat kan? Hah? Minyak cap gajah, minyak kapak, walaupun nggak tajam. Iya. Sekarang itu begitu. Zaman dulu juga di abad-abad pertama ada minyak yang memang dipakai untuk pengobatan. Kalau dikatakan di sini para murid mengoleskan mereka dengan minyak dan menyembuhkan mereka, bukan minyak itu yang faktor penentu penyembuhan. Tapi karena apa? Murid-muridnya membawa mereka dalam doa, itu faktornya. Bukan karena minyak itu. Minyak itu digunakan sebagai obat. Iya kan? Lukas 7:46. Di sana kita dapati Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi juga, bukan minyak urapan. Makanya para murid yang lain tuh sedikit pusat, kan mahal itu katanya. Itu bisa dijual, uangnya bisa dibagikan kepada para janda, fakir miskin. Makanya Yesus bilang orang miskin selalu ada di antaramu. Saya akan nanti tinggal. Biarkan saja wanita ini mengurapi meminyaki kakiku. Makanya dari situ lahir lagu seperti wanita mengurapimu. Itu lagu loh ya, bukan teks Alkitab loh. Teks Alkitab tidak ada ya kata mengurapi. Tapi orang-orang memahaminya sebagai mengurapi. Tapi di Alkitab dikatakan menuangkan minyak di kakinya. Ya. Lalu Lukas 10 ayat 34 ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika orang Samaria menolong orang yang terluka itu dan dibawa ke penginapan terdekat, di sana dikatakan menyirami luka orang itu dengan minyak, karena memang minyak di sana adalah salah satu obat luar untuk menyembuhkan. Next, Lukas 23 ayat 56. Ya. Waktu Yesus mati, disediakan minyak wangi. Itu setelah Yesus dikubur, perempuan-perempuan menyiapkan minyak wangi dengan harapan setelah hari Sabat, hari Minggu pagi, mereka mau datang lagi ke kuburan, lalu mengoleskan tubuh Yesus itu minyak. Tapi pada waktu itu nggak jadi karena Yesus sudah bangkit.
Jadi minyak di sini untuk mayat. Ya. Yohanes 19:39-40 juga. Nikodemus membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu sebelum mayat Yesus dikuburkan, itu ditaruh di mayat Yesus pada. Jadi semua data ini tidak ada hubungannya dengan pengurapan atau minyak urapan. Next, Ibrani 1:8-9, hanya ini dikatakan Allah mengurapi Yesus dengan minyak, tapi bukan minyak urapan, minyak sukacita. Dan ini tidak benar karena waktu itu Ibrani sedang menjelaskan bahwa Yesus naik ke surga. Itu hanya sebagai bahasa simbolis saja. Lalu Yakobus 5, nah ini yang sering dikutip oleh orang Kristen terkait minyak urapan ini. Dikatakan apa? Para penatua kalau ada yang sakit jemaat, panggillah para penatua, dan supaya para penatua itu mengoles jemaat tersebut dengan minyak dalam nama Tuhan. Tetapi di ayat setelahnya yang dikatakan berkuasa apa? Doa orang benar apabila dengan sangat yakin didoakan, besar bukan minyaknya. Nah ini kesalahan isu. Waktu kita membaca firman Tuhan, maka salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu hal yang penting adalah kita berhasil menangkap isu di dalamnya. Makanya nggak boleh kita baca firman Tuhan seayat ambil seayat itu, karena biasanya itu berhubungan. Jadi waktu di Yakobus dikatakan oleslah orang sakit itu dengan minyak, ya di ayat 16 dikatakan apa coba? Yakobus 5:16. Seorang baca Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertama, di sana kesembuhan dikaitkan dengan pertobatan, betul? Bukan minyak kan? Karena minyak itu pada waktu itu hanya sarana obat. Jadi kesembuhan yang pertama di sana dikaitkan dengan pertobatan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jangan ada perselisihan, jangan ada dusta di antara kalian. Jangan ada pertengkaran di antara kalian, saling mengaku dosa. Jadi pertobatan dirujuk sebagai hal pertama yang membawa orang kepada kesembuhan, bukan minyak tadi loh. Lalu yang kedua, apa yang dirujuk terkait dengan kesembuhan itu? Doa orang yang benar apabila dengan sangat yakin didoakan, besar kuasanya. Di dalam pengertian semantis, ya apa itu Pak semantis, kok susah banget ya, apa itu? Semantis itu pengertian yang timbul dalam konteks itu. Ya, besar kuasanya itu bisa dipahami sebagai akan ada hasilnya. Itu. Jadi kesembuhan di Yakobus pasal 5, kenapa saya agak panjang karena ini yang sering dikutip orang ini. Kesembuhan jemaat yang sakit itu di Yakobus pasal 5 itu tidak pernah dikaitkan dengan minyak. Memang di sana dikatakan oleslah dia dengan minyak dalam nama Tuhan. Tapi kesembuhan di ayat 16 pertama-tama dikaitkan dengan pertobatan. Hal kedua dikaitkan dengan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Tapi banyak orang mengutip ayat ini lalu menerjemahkannya menjadi minyak urapan. Dari sinilah kadang orang berangkat lalu mengajarkan bahwa minyak urapan itu sangat penting dewasa ini. Padahal di ayat ini sama sekali tidak ditekankan
signifikansi atau kepentingan dari suatu minyak. Dan ini pun tidak disebut minyak urapan loh. Oleslah dengan minyak, karena waktu itu minyak zaitun itu mungkin fungsinya sama dengan sekarang minyak tawon. Punya khasiat aromaterapi. Kalau saudara lagi pilek ya, lalu ada cairan tertentu yang punya aroma, tapi aromanya terapi, menyembuhkan. Iya kan, betul kan? Iya kan? Terapi itu kan menyembuhkan. Bahasa Yunaninya itu terapeuo, menyembuhkan, memulihkan. Jadi aromaterapi, aromanya memulihkan. Satu-satunya aroma yang tidak memulihkan adalah aroma kita untuk bangun tidur. Sama. Ya, jadi sekali lagi di bagian ini di Yakobus 5 ayat 14, memang para penatua diminta mendoakan orang sakit lalu mengoles mereka dengan minyak dalam nama Tuhan. Tapi kesembuhan dalam konteks ini dimulai yang pertama dari pertobatan, dan yang kedua ketika doa orang yang benar itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Besar kuasanya. Jadi di dalam perjanjian baru, saudara, saya berani katakan tidak ada satu ayat pun yang menekankan pentingnya minyak urapan. Bahkan jangankan menekankan, kata minyak urapan pun saya tidak temukan. Apakah saya kurang penelitian juga mungkin ya, tapi saya belum berhasil temukan kata minyak urapan dalam perjanjian baru. Ya, artinya perjanjian baru tidak memandang perlu terkait isu ini. Nah, kita akan lihat beberapa kesimpulan next dari perjanjian baru. Pertama, perjanjian baru tidak pernah merujuk adanya minyak urapan. Tidak pernah. Hanya minyak. Dan itu pun minyak wangi. Walaupun ada orang sakit, hanya dikatakan oles dengan minyak. Ya. Lalu penggunaan minyak hanya berkisar pada penggunaan yang sangat umum. Pertama tadi sebagai obat luar. Lalu minyak juga diberikan kepada jenazah. Lalu ketiga ada minyak wangi. Cuman itu saja perjanjian baru membahas tentang minyak. Teks Ibrani 1 ayat 8-9 tadi yang kita sudah bahas, Allah mengurapi Yesus dengan minyak sukacita, itu tidak boleh kita pahami dalam pengertian yang harfiah. Itu hanya simbolis. Jadi perjanjian baru sekali lagi tidak menganggap penting hal minyak urapan. Jadi apakah saudara, kalau sekarang kan banyak tuh dijual minyak urapan, sampai di Tokped ada, di Shopee ada, betul nggak? Saudara kalau mau beli minyak urapan di Tokped banyak. Tergantung saudara mau produk mana. Loh serius, saya udah cek kemarin. Produk yayasan ini ada yang saya sebut tadi, ada. Produk majalah yang saya tadi sebut juga ada. Hamba Tuhan itu ada, dia produknya dijual di Tokped juga. Ya, ada yang mau biar saya pesankan 10.000 jadi 15.000, untung 5.000 enggak apa-apa sebotol. Ya. Jadi sekali lagi saudara, perjanjian baru sama sekali tidak menganggap bahwa minyak urapan ini penting. Sama sekali. Karena minyak urapan itu dipakai di perjanjian lama hanya terkait dengan pentahbisan imam, nabi, dan raja. Kalaupun ditaruh kebendahannya baik Allah dan tahu perjanjian. Itu aja. Jadi perlu nggak kita urapi rumah? Orang bilang, tapi kan nggak ada larangan Pak menggunakan minyak urapan. Memang nggak ada. Tapi ngapain kita melakukan sesuatu yang nggak penting? Ini sama dengan kalau saudara ke Seketeng, saudara putar dulu ke Kebayan, terus pergi ke arah kiri sana, tembus Cendrawasih,
Cendrawasih putar Labuan, naik lagi Orang Larang, baru Kerato, baru dari Kerato belok kanan, muter Hasanuddin, satu arah nggak boleh, tembus ke Dr. Krisana, muter lagi ke sana, baru Seketeng. Bisa nggak? Sia-sia nggak? Sia-sia. Habis bensin. Terus kalau saudara ketahuan begitu tuh, ada teman saudara yang tahu, temanmu kira-kira ngomong apa? Iya kan? Artinya walaupun di dalam teks perjanjian baru tidak ada larangan menggunakan minyak urapan, ya karena memang teks perjanjian baru tidak peduli dengan itu. Tidak kan? Nggak peduli. Buat apa? Karena itu sudah berakhir. Imam, nabi dan raja itu hanya ada di perjanjian lama dengan tugas khusus. Ketika Yesus menjadi manusia, setiap orang yang percaya kepadanya sudah menjadi imam, sudah menjadi raja dan nabi. Nggak percaya? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba. Seorang baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang terpilih. Imamat yang raja. Sebentar. Imamat, imam, rajani. Imam raja. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Memberitakan perbuatan Allah, nabi. Nah, benar. Siapa itu yang dirujuk tukang mula itu siapa? Ya kita, gereja Tuhan. Ya. Tapi bukan lagi dalam kerangka jabatan. Bukan lagi. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku nabi, tanya tuh, kapan kamu diurapi oleh Musa? Bilang. Kalau di Medan tuh banyak nabi. Ada namanya Nabi Rom. Nabi Rom itu artinya kulitnya hitam. Abang saya itu Nabi Rom kita bilang, karena kulitnya hitam banget. Kalau ada seorang ngaku rasul imam, kapan? Karena nabi, imam dan raja hari ini secara rohani bukan lagi bicara jabatan. Nah kalau kita imaman yang rajani, anak raja nih ya, jangan sentuh, senggol dong. Anak raja loh, betul nggak? Anak sekolah minggu tuh tahu betul. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Di mana istananya? Di mana istananya? Artinya keimaman, kerajaan atau kenabian kita hari ini bukan lagi bicara jabatan, sudah bicara fungsi. Kita memberitakan Injil, kita seorang nabi, saudara. Kita berdoa, kita bersyafaat kepada Allah, kita menaikkan isi hati kita, kita seorang imam. Makanya setiap doa Sabtu kan saya selalu bilang kan, kita ini bersyukur loh dipilih oleh Tuhan, berdoa, bersyafaat, kita imam. Kita bangsa yang kudus, imam. Karena hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus di perjanjian lama. Kita sekarang boleh masuk ke ruang Maha Kudusnya Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus. Betul? Dengan apa? Karena darah anak domba. Kalau dulu belum ada darah anak domba, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jangan coba-coba Pak Martin masuk, mati. Lo mati. Imam aja boleh mati kok. Makanya imam besar zaman perjanjian lama kalau masuk ke rumah kudus, kakinya satu dirantai. Karena kalau dia mati di dalam nggak boleh ada masuk ambil mayatnya, ditarik itu. Ditarik. Saking kudusnya,
Nah, ini saya lanjutkan. Kalau begitu bagaimana pengurapan kita dalam perjanjian baru? Next. Bagaimana pengurapan kita dalam perjanjian baru? Apakah kita semua sekarang adalah orang yang diurapi? Yes. Betul. Paulus kalau kirim surat kepada jemaat, dikatakan kepada jemaat Korintus, ya, dikuduskan, yang telah dikuduskan. Sama, kudus, diurapi. Ya. Jadi sekarang kita lihat teks perjanjian baru tentang pengurapan. Pertama, Yesus diurapi, tapi bukan dengan minyak urapan. Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Betul? Yohanes 3:16, Matius 3:16. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hingga di atas kepala Yesus. Nah, dijelaskan lagi di Kisah Rasul tuh 10:37-38. Coba kita baca tuh. Kisah Rasul 10 ya, 37-38. Begini firman Allah ya. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi. Ini saya baca dari terjemahan baru 2. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, baptisan Yesus tuh, yang ada di Matius, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Jadi Yesus itu diurapi, saudara. Ingat, Yesus diurapi dalam keadaannya sebagai manusia, itu harus jelas itu. Diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus, bukan dengan minyak urapan loh. Lukas 4:18 dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Ia telah mengurapi aku. Dia kutip kitab Yesaya. Tapi dikatakan nafsi ini yang dia kutip, kata Yesus waktu itu, tergenapi saat ini juga, katanya. Berarti kan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Jadi Yesus diurapi itu bukan dengan minyak urapan, bro. Yesus diurapi itu dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Next. Kita sekarang, setiap orang percaya diurapi juga oleh Roh Kudus. Mosok, Pak. Ayo kita baca 1 Petrus 2:9-10 tadi. Tuh. Sudah kita baca itu ya. Nanti itu dijelaskan di 2 Korintus 1:22. Coba buka 2 Korintus pasal 1. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Ya, saya akan bacakan begini firman Allah. Udah dapat ya? Sebab Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus, yang telah mengurapi kita. Menaruh meterai tanda milik atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Namun aku berseru, oh betul, 2 ayat itu aja. Jadi orang percaya diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh minyak urapan. Satu lagi, 1 Yohanes 2:20. Mari kita buka 1 Yohanes 2:20. 1 Yohanes 2:20. Ini masih boleh setengah jam lagi kan? Gak apa-apa ya. Tinggal 1 slide, masa minggu depan kan tanggung. 1 Yohanes 2:20. Udah? Saya baca ya. Namun kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
pernah. Yesus diurapi dengan Roh Kudus, sumber pengurapannya. Kira-kira masih penting minyak urapan? Untuk apa? Untuk apa? Ingat, minyak urapan dalam perjanjian lama itu fungsinya tadi apa? Untuk menahbiskan. Karena seseorang dipilih untuk tugas yang khusus. Tugas apa itu? Ada yang dipilih jadi imam, ada yang dipilih jadi nabi, ada yang dipilih jadi raja. Sebelum mereka melakukan tugas pilihan tersebut, diurapi. Dan disebutlah itu minyak urapan karena diurapi. Minyak urapan pun dibikin dari bahan-bahan khusus yang tidak mengandung unsur supranatural. Tidak ada. Tidak ada opo-opo di sana. Tidak ada sesuatu yang wah, ini bahan goib ini. Nggak ada. Semuanya ada di situ. Serai, kayu teja. Serai tadi disebut tebu, mungkin mirip itu. Apalagi minyak mur, apalagi minyak zaitun. Itu aja bahan-bahannya. Bahan-bahan yang memang ada saat itu. Iya kan? Ayo, kalau sekarang memang mau dibikin minyak urapan, masih ada tuh kayu teja. Mungkin masih ada, tapi kan jarang. Di Indonesia ada nggak kayu teja? Nggak ada. Yang ada tuh lagu tejanya. Itu. Hah? Lagu ada tuh, Bang. Iya kan? Jadi masih perlu nggak minyak urapan ini kira-kira? Untuk apa? Buang-buang uang, beli, iya kan? Kalau perlu saya pasangkan. Persoalannya dengan mereka adalah, saya sendiri tidak pernah mempersoalkan orang pakai minyak urapan, terserah mereka. Tapi mempersoalkannya begini, kalau tidak pakai minyak urapan, tampaknya tuh nggak afdol itu persoalan itu. Kalau doakan orang sakit gak ada minyak urapan, nggak sembuh. Itu persoalan itu. Kenapa Pak? Roda mobil diurapi. Itu saya tanya. Supaya perlindungan malaikat Allah ada di roda itu. Benar, saya pengalaman pribadi. Dalam hati saya, kalau Bapak lari 120, malaikat aja 70 km per jam, tetap sudah berbunyi. Kan kata-kata dari perlindungan malaikat Tuhan kan dikutip kita paham. Sebab malaikat Allah berkemah di sekeliling orang yang percaya lalu meluputkannya dari bahaya. Nah kalau mobil 120, malaikat 80 km, tinggal malaikatnya. Gimana dia mau mengelilingi? Emang pernah lihat malaikat 120 kecepatan? Nggak pernah. Malaikat itu slow bro. Kalau pernah lihat malaikat, nah kita kan nggak pernah lihat malaikat. Ya, jadi saudara-saudara kembali lagi, penekanan yang salah itu menyesatkan. Rumah baru, kalau mau dihuni diurapi dulu, kalau nggak diurapi banyak setannya. Nggak usah diurapi, ya sampai sekarang semua rumah banyak setannya. Cuman persoalannya dia mempengaruhi kita mati, kan gitu kan? Jangankan rumah, Mina saja, ibu kota banyak setannya. Tahu, hancur Mina, di kota banyak setannya. Tapi lagu itu juga, kalau hanya setan mah Mina sudah biasa. Betul nggak? Oh itu sadis itu, setan udah biasa loh. Kita loh, setan takut itu. Butuh minyak urapan apa? Iya kan? Jadi saudara, penyelewangan yang terjadi di sana itu sebenarnya tentang minyak urapan itu lebih kepada seperti tadi, orang ditabrak truk nggak mati karena bukan yang tadi itu, karena dioles minyak urapan. Itu kan membangunkan bahasa anak sekarang kan? Diseret, ditabrak mobil tuh terseret nggak mati karena minyak urapan.
bangunkan itu. Satu kali saudara, ada anggota jemaat yang sama ini dari gereja tersebut di Sumbawa. Ada kerabatnya mati, saudara. Udah mati, pengen dihidupin lagi, disiramin minyak urapan. Berapa botol tuh saya lihat. Saya sampai bersin, saudara. Karena waktu itu masih alergi besar kan. Itu kan uangnya apa itu menusuk ya. Padahal saya mau layani, bersin saya. Untuk saya bawa sekurisi. Harapannya bangkit itu, diurapi juga. Konyol. Emang orang nggak boleh mati ya? Harus dibangkitkan lagi. Iya kan? Itu persoalannya ya. Jadi kesimpulan, kita udah sampai kesimpulan. Kesimpulan pertama, perhatikan ini penting. Kuasa rohani tidak diperoleh dari keterlibatan benda tertentu. Jangan nanti gara-gara saudara pakai salib lalu menganggap kuasa rohani tinggi, ya kan? Salib besar, lalu jalan ini, setan takut. Setan gak takut sama salib. Kuasa rohani tidak diperoleh dari keterlibatan benda tertentu, melainkan kuasa rohani semata-mata ada karena hadirnya Roh Kudus. Ingat itu, yang mengurapi baik Yesus maupun orang percaya. Hadirnya Roh Kudus, yaitu sumber kuasa itu sendiri yang mengurapi umat Tuhan. Jadi kuasa rohani kita itu bukan tergantung salibmu sebesar apa di dada ini, antingmu salib, bukan. Itu semua aksesoris. Salah tak pakai anting salib? Tidak. Tapi jangan sampai setengah kilo ya. Tapi itu bukan sumber kuasa rohani. Kuasa rohani kita karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa kita dapat menjalani masalah kita dengan baik? Ada Roh Kudus dalam diri kita. Kenapa kita bisa bersikap baik? Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kenapa kita membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar seperti firman Allah saudara? Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang mengurapi kita. Biar salib kita besar kalau tidak ada Roh Kudus. Ada senggol, bacok. Iya kan? Masih ingat film itu kan judulnya apa? Senggol bacok. Di Medan gitu, senggol bacok. Dulu. Jadi kuasa rohani itu karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Bukan karena salib, bukan karena minyak urapan, bukan karena kita tiap hari ke pasar bawa Alkitab, antara anak sekolah bawa Alkitab. Ya bukan. Kita nggak berkuasa sama sekali. Ya, jangan saudara. Kuasa rohani kita tidak pernah ditentukan oleh benda apapun. Biarpun itu benda terkait dengan hal-hal rohani seperti salib, Alkitab, minyak urapan, apapun itu, tidak pernah. Ya, kalau kita hidupnya amburadul, ya setan bersarang di sana. Loh betul. Ya, amin. Jadi kalau ada pengurapan Roh Tuhan di dalam diri kita, tanpa minyak urapan pun, atau memang kita udah gak perlu memang minyak urapan, Perjanjian Baru sama sekali tidak memindahkan itu. Iblis takut sama kita. Amin. Ayo, bagaimana cara kita mengusir iblis? Teks Alkitab bilang apa? Mendekatlah kepada Tuhan, lalu lawanlah iblis. Jadi sebelum kita lawan iblis, apa yang kita lakukan? Kalimatnya mendekat kepada Tuhan. Kalau kita maknai itu, ya kita penuh pengurapan Roh Allah, betul. Kalau kita dipenuhi oleh pengurapan dari Roh Kudus, apa sih yang nggak bisa kita jalani dalam hidup ini? Betul? Persoalan hidup seberat apapun bisa kita jalani kalau di dalam diri kita ada pengurapan Roh Kudus. Saya sudah mengalami begitu banyak persoalan hidup
Saudara. Dan saya simpulkan sampai hari ini, kenapa mampu? Karena ada roh Tuhan yang memimpin. Jadi nggak perlu saudara bawa minyak urapan kemanapun. Saya pernah dikasih minyak urapan saudara, saking sungkannya saya terima. Celaka saya waktu itu. Lu serius? Saya terima nih, sungkan saya sama mbak Tuhan itu. Tapi dalam hati saya untuk apa? Tapi kalau saya tolak, saya nggak bisa nginep di sini semalam. Nginep di rumahnya saya. Kan diusir ya kalau saya tolak. Akhirnya saya taruh di meja. Nggak sengaja kesenggol, jatuh, pecah, saya injok. Waduh, banyak kaca. Saya bilang, aduh, bahaya nih. Akhirnya saya waktu itu bukan kena minyak urapan, kena luka dalam. Banyak kaca itu, saya cabutin. Tapi bukan karena minyak saya terima, itu cuma aneh buat saya. Tapi memang saya keinjek itu, pecah. Gara-gara botol minyak urapan. Yang kedua, next, terakhir ini bro. Tenang, udah capek. Yang kedua, perlakuan yang berlebihan terhadap benda tertentu, misalnya minyak urapan, seperti tadi, orang ditabrak mobil nggak apa-apa karena diolesi minyak urapan. Ya, mau berangkat kemana, mobilnya diurapi minyak urapan supaya nggak terbalik katanya. Itu perlakuan yang berlebihan. Ya, berpotensi besar menjadi tindakan yang menggantikan Tuhan sebagai sumber kuasa dalam kehidupan kita, betul? Makanya ada orang bilang kalau nggak pakai minyak urapan nggak afdol, nggak sembuh lah, nggak selamat lah. Nah, sumber keselamatan kita itu siapa? Tuhan. Kita udah diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus kan Allah kan? Kita udah belajar tentang Trinitas itu berapa minggu itu. Roh Kudus Allah, Allah mengurapi kita dan sumber kuasa kita. Pertolongan kita dari mana? Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan dari minyak urapan. Aduh, puji Tuhan. Amin. Amin.